Hikmah dari kitab Nasaul Ibad, kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba Syekh Nawawi Al-Bantani. 3 sikap yang harus dijauhi. Diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, 1. Siapa yang pada pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama dengan mengeluhkan Tuhannya. 2. Siapa yang pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Siapa yang merendahkan diri pada orang kaya karena kagum pada kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya atau ketaatannya atau keimanannya. Dicabut karena orang menghargai seseorang itu karena itu orang kaya. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai kalian itu menghargai seseorang itu karena dilihat kaya, dilihat apa, sementara orang-orang yang kekurangan diremehkan. Itu membuat iman, cahaya iman kita dicabut. Jadi jangan memandang orang karena kekayaannya. Kemudian yang pertama itu soal siapa pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama saja mengeluhkan Tuhannya. Tidak pernah ada orang yang mengeluh itu ada solusinya. Paham ini? Tidak pernah ada yang mengeluh, sibuk mengeluh ke sana kemari, kecuali konsultasi ya. Kami menerima keluhan atau apa kalau konsultasi pribadi, tetapi hakikat dari apa yang disampaikan semua ini, tidak ada orang yang pernah selalu mengeluh, "Woi, kami kekurangan uang, kami tidak ada ini, kami tidak ada ini." Pasti akan kekurangan terus. Itu sudah ketetapan dan itu adalah pengalaman hidup. Jadi jangan pernah mengeluh-ngeluhkan, sama saja mengeluhkan Tuhan. Jadi kalau ada segala sesuatu yang kekurangan, tidak usah mengeluh, sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, aku meminta kepadamu." Allah akan memberikan. Makanya itu ketika kalian dicoba dengan kekurangan, Allah menguji kau, apa kau meminta di mana ini atas keluhanmu. Jadi jangan pernah mengeluh atas segala sesuatu kekurangan-kekurangan. Apalagi dinaikkan di media sosial. Itu mereka itu akan bahagia, akan senang karena melihat rata-rata itu orang yang mengeluh itu tidak ada solusinya. Rata-rata orang yang ada itu pasti akan mengejek kita. Seolah-olah simpati pada kita mengeluh kiri kanan. Jadi sampaikan, ada saatnya menyampaikan kepada kerabat atau kepada apa. Beda ya, bedakan antara mengeluh dengan menyampaikan masalah kepada kerabat karena dianggap sebagai saudara. Beda juga dengan mengeluh dengan konsultasi. Konsultasi itu ada masalah yang harus dipecahkan. Kalau yang mengeluh itu masih pagi-pagi, apa ini tidak ada begini. Pagi-pagi awali, sudah dikatakan pagi-pagi awali bangunmu dengan bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Awali saja dengan bersyukur, apapun keadaanmu, apapun hal keadaanmu, awali dengan bersyukur, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami masih diberikan nikmat pandangan mata, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat berkumpul bersama keluarga, alhamdulillah ya Allah. Itu hal yang harus disyukuri pagi-pagi. Alhamdulillah. Saya baca lagi juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka ketika kita membaca itu, pandangan Allah akan selalu tertuju kepada kita. Itu ketika Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Jadi bangun, jangan pernah mengeluh. Buang-buang keluhan itu. Tidak pernah ada di dalam ini mengeluh ke sana kemari, mengadukan ke keluarganya, mengadukan ke ini. Hentikan mengeluh. Tauhid hakiki itu membawa segala persoalan itu kepada ke Tuhan. Ya Tuhanku, aku mengeluh, atau bukan begitu, aku menyampaikan keinginan ya Tuhanku, sungguh apa yang Engkau uji ini, aku ridho atasmu ya Allah, aku ridho atas ujianmu ini. Tapi bolehkah Allah, ya Allah, disampaikan seperti ini, ridho menerima keadaan saya, ridho dengan hal seperti ini ya Allah, tapi bolehkah kami meminta agar diringankan ini ya Allah. Allah katakan kasih sayangnya, iya, kau mengadu kepadaku dan kau ridho atas ketetapanku, bahwa engkau memahami bahwa segalanya itu dariku, tetapi engkau ridho menerimanya dan menyampaikan, bolehkah aku menyampaikan permintaanmu, bolehkah aku seperti ini ya Allah. Mohon kiranya ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya begitu caranya. Keluh sampaikan kepada Allah. Kemudian kedua, siapa yang pagi harinya bersedih karena urusan dunia, misalnya tiba-tiba urusan dunia
kami kekurangan ini, itu sama saja membenci ketetapan Allah. Karena ini kan sebenarnya ini sudah ditetapkan masing-masing. Hakikatnya begini, kalau semua minta permintaannya dipenuhi semua itu, semua di sini dan semua masyarakat Sulsel itu, Makassar itu dipenuhi permintaannya, minta satu saja mobil masing-masing sudah macet itu jalanan itu semua. Sudah macet ini kiri kanan. Makanya nikmati saja apa yang mesti dinikmati. Semua ada keistimewaan dan kelebihannya. Makin banyak harta itu makin banyak beban yang harus dipikir. Karena ketika kita memiliki uang di tangan itu, angan-angan banyak sekali angan-angan yang bermunculan. Tetapi ketika kita katakanlah sederhana atau kurang, angan-angan pun tidak banyak bermunculan. Ketika uang di tabungan itu banyak, angan ke sana, angan ke sini, keinginan, akhirnya mengikuti nafsu dan keinginannya. Maka bersyukurlah ketika engkau masih diberikan kekurangan, maka keinginanmu juga itu dikekang, jangan sampai terjebak di dalam nafsu. Syukurlah dalam segala hal keadaan, terima hal keadaan, apapun itu. Nikmati saja, syukuri saja apa yang kita rasakan saat ini, syukuri. Dan jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain, rezekimu dengan orang lain, jangan. Karena itu akan kufur nikmat. Oh, tetangga kita sudah naik mobil, oh tetangga kita seperti ini. Jangan, karena engkau memiliki jalur dan kehidupan masing-masing. Kita setiap ini punya takdir atau ketetapan hidup yang mesti dijalani. Tidak semua itu orang sama. Tidak semua orang sama. Kalau orang di sana kaya, tidak apa-apa. Kita bersyukur, alhamdulillah tetanggaku kaya, alhamdulillah tetanggaku seperti ini bagus. Kita syukuri semua kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita melihat kebaikan-kebaikan orang lain, maka Allah akan memberikan juga kebaikan. Oh, ini orangnya bagus, senang melihat orang-orang mendapat rahmat, mendapat rezeki, maka kau pun akan kuberikan. Dibanding daripada kita sibuk mendengki, iri terhadap orang-orang yang lain. Ini kok kerjanya orang iri, padahal saya memberikan nikmat, Allah yang memberikan nikmat. Kenapa kau iri? Seharusnya kau bersyukur saja terhadap apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Jadi begitu. Jadi hidup ini biarkan plong, sesungguhnya Allah telah melapangkan dadamu. Segala sifat-sifat pakaian-pakaian yang katakanlah najis, pakaian najis itu apa? Pakaian iri, dengki, hasad dan segalanya, pakaian itu dicopot, dilepas, ganti pakaian nur yang lapang dada, yang menerima hal keadaan kita, menerima apa ketetapan Allah terhadap diri kita, ridho. Karena yakinkan saja di dalam diri kita bahwa segala keputusan yang Allah berikan itu, apapun itu pasti baik. Yakinkan itu. Karena kenapa? Allah itu kan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim diawali itu. Allah itu Maha Penyayang, tidak mungkin akan ketetapan Allah itu tidak akan membinasakanmu kecuali atas perbuatanmu sendiri. Siapa yang membinasakanmu? Atas dirimu sendiri, berarti dirimu sendiri yang menuju kebinasaan. Hakikat daripada Allah itu Maha Kasih, Maha Pencinta. Itu yang mesti dipegang, apapun yang diberikan kepada kita itu, hal keadaan apapun, pasti itu cerminan cinta Allah. Apakah susah, senang, itu pasti cerminan atas Allah pada diri kita, cerminan cinta atas Allah pada diri kita. Kalau dicoba terjadi gelombang, kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada nafsu, kembali kepada Allah. Disuruh semua kembali kepada Allah. Jadi itu yang harus dipahami ya. Jangan jangan menyimpan atau menjadikan ruang-ruang hati kita itu sesuatu ada kebencian, kedengkian, keirian dan segala sifat-sifat yang terpuji. Karena ketika itu dipelihara, maka istana iblis akan terbangun pada diri kita. Ketika istana iblis itu terbangun pada diri kita, maka sifat-sifat iblis pun abang kita. Maka robohkan semua itu, ganti pakaian itu dengan, ganti istana itu, ganti rumah itu dengan istana nur yang penuh keteduhan, yang penuh kasih sayang, yang penuh kelembutan. Ini memang mudah dibahasakan, mudah dilisankan, tetapi prakteknya itu memang butuh musyahadah, butuh kekuatan untuk tekad dan mau untuk berubah. Intinya mau berubah kepada hal yang lebih bagus. Kalau tidak ada kemauan, ya sudah, hanya sekedar angan-angan saja. Harus ada kemauan, harus dibuktikan dengan dilakukan. Jangan hanya bermain khayalan, sekedar mau tetapi tidak melakukan apa yang
kita maui, bagaimana bisa tercapai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nasihat hikmah ini, bahwa sesungguhnya segala kebaikan itu dari Allah, dan segala hal-hal yang terselip segala nafsu itu dari nafsu itu sendiri. Jadi mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang membuat luka di hati atau bagaimana, luka di jiwa atau bagaimana. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.